Jadi mari sebagai orang percaya kita hari-hari ini semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar sana, bahkan ada begitu banyak peringatan-peringatan Tuhan yang sudah disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan, sehingga kita perlu mempersiapkan diri kita perlu menyiapkan diri kita agar supaya kita tidak ketinggalan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dunia sedang lenyap. Itu Yohanes 2. Kata sedang berarti proses menuju kelenyapan. Jadi kita nggak akan pernah melihat bahwa dunia ini sedang baik-baik saja. Kejahatan di mana-mana yang dulu tidak pernah ada sudah ada sampai saat ini. Bahkan ada begitu banyak kejahatan yang terang-terangan sudah nampak di depan mata kita. Artinya apa? Tuhan bilang kejahatan di akhir zaman itu akan bertambah-tambah. Akan makin banyak. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kepedulian satu orang dengan orang yang lain semakin tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Enggak usah kita lihat. Bapak Ibu keluar dari tempat ini ketika melihat di halte ada itu banyak orang duduk di halte, tetapi ada satu orang pun yang saling ngobrol satu dengan yang lain. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Bukankah dunia sudah teralihkan perhatiannya? Kalau dulu kita masih bisa ngobrol, yang kita nggak kenal pun kita bisa kenalan. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Tapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana proses keegoisan manusia itu akan lama akan makin besar. Sehingga orang tidak akan peduli. Ketika ada kejahatan terjadi di depan mata, orang tidak akan peduli. Dia bukan siapa-siapa dia. Dia bukan orang yang saya kenal. Buat apa saya peduli? Nanti malah saya yang kena. Dunia akan bawa seperti itu sampai kita benar-benar gak peduli dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Satu perikop firman Tuhan hidup orang Kristen. Kristen itu pada mulanya disebut Kristen itu sebenarnya ejekan buat orang-orang pengikut Kristus. Jadi kita jangan pernah bangga untuk menjadi seorang yang disebut dengan Kristen. Tapi banggalah kalau kita disebut pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Kalau kita jadi pengikut Kristus, murid Kristus, berarti ciri khas dari Kristus ada dalam diri kita. Itu yang harus kita banggakan. Ada begitu banyak orang yang bangga dengan kekristenan. Tetapi hanya sebagai agama, bukan sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi ada begitu banyak orang bangga dengan agama. Yang penting saya beragama. Tapi lihat orang-orang beragama banyak di penjara. Lihat orang-orang beragama, ada kasus besar yang hari-hari ini makin lagi sementara sidang, itu semua pelakunya siapa? Pelakunya anak-anak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Jadi kekristenan bukan sekedar beragama. Kekristenan itu sebuah relation dengan Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan. Semakin kita makin banyak berhubungan dengan Tuhan, seharusnya hidup kita menjadi hidup seperti Kristus, bukan hidup seperti dunia. Karena seharusnya kekristenan, Kristus itulah yang mengubah hidup kita sampai kita tidak sama dengan orang dunia. Kalau hari ini ada begitu banyak orang setiap minggu ke gereja, setiap hari-hari yang lain ke komsel atau ngapain, beribadah, kumpul bareng-bareng, tetapi hidupnya tidak pernah berubah, maka saya bisa mau katakan bahwa kita gagal menjadi pengikut Kristus. Kita hanya menjadi orang-orang beragama. Beragama berarti ngikutin tata caranya, tetapi lupa hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang apa? Aku menyukai kasih setia lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban sembelihan. Bicara korban bakaran, korban sembelihan, itu adalah upacara keagamaan. Tuhan gak butuh itu, yang Tuhan mau.
kasih setia, dan pengenalan akan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 4 ayat 7. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahasa Inggrisnya bilang begini. The end of all things is near. Artinya kesudahan itu sudah dekat. Namanya dekat berarti makin lama makin dekat. Mendekat. Near itu mendekat, makin lama makin dekat. Artinya kesudahan alam semesta ini makin hari makin dekat. Waktunya tidak panjang, waktunya makin sedikit. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya pesan Tuhan ini bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berdoa. Itu tekanannya. Menguasai diri dan menjadi tenang adalah bagian yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdoa di hadapan Tuhan. Ketika banyak persoalan, ketika setiap masalah sedang terjadi, perkembangan dunia semakin lama semakin rusak, maka apa yang terjadi dalam setiap orang-orang? Orang mulai risau, orang mulai ketakutan, orang mulai bingung, orang mulai ragu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Saya harus berjuang untuk hidup saya, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya apa? Tidak menjadi tenang. Karena pikiran sudah diisi dengan segala kekhawatiran dunia. Sampai berdoa pun tidak punya waktu. Padahal Tuhan bilang apa? Berdoa, berdoa, berdoa. Solusi bagi kita untuk menghadapi segala kekhawatiran dan segala macam keadaan yang ada dalam dunia adalah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa, hanya doa yang bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam diri kita dan kita minta Tuhan tolong kita. Hanya lewat doa. Doa berarti komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita sendiri tidak kenal Tuhan? Bahkan orang yang mengenal bukan mengenal dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 bilang kan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan. Pada hari terakhir pada hari-hari terakhir firman Tuhan berkata bahwa orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukan kami melakukan pelayanan demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Enyah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Nah, kata mengenal ini bukan sekedar kenal Bapak Ibu Saudara. Tapi kata mengenal ini mengandung pengertian bahwa kita itu melekat dengan Tuhan. Kita tahu apa maunya Tuhan. Kita benar-benar kenal keinginannya Tuhan apa. Itu kata mengenal. Saya kenal Pak Paulus tapi tidak sekenal istrinya. Saya kenal Pak Paulus tapi tidak lebih kenal daripada Eyang yang lebih tahu Paulus itu seperti apa. Kenapa? Every day bapak sama anak selalu ada bersama-sama. 1 kali 24 jam mereka selalu ada hubungan. Selalu bertemu. Istri tahu Pak Paulus kalau tidur ngorok enggak? Tanya sama istrinya. Kalau kita enggak pernah tahu. Kenapa? Karena itu hal-hal pribadi. Dengan Tuhan, yang Tuhan mau ada hal-hal pribadi ini. Kenapa? Karena kita intim. Intimacy hanya terjadi secara pribadi. Enggak secara umum. Intimacy hanya terjadi di ruang-ruang rahasia. Dan ruang-ruang rahasia itu adalah doa. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri kita. Nah, hari ini ada begitu banyak gereja Tuhan.
meminta agar supaya setiap gereja Tuhan itu harus berdoa. Bicara gereja Tuhan tidak sekedar bicara tentang gedung, tapi bicara tentang pribadi kita. Nah, saya undang kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Firman Tuhan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Ada apa? Kenapa kita harus berdoa? Bukankah Allah kita Allah yang maha tahu? Bukankah Allah kita Allah yang sudah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati batin kita? Terus buat apa kita berdoa? Bukankah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tahu apa yang terjadi di Taman Eden? Tetapi kenapa Tuhan masih memanggil Adam dan Hawa? Berarti ada maksud Tuhan ketika Tuhan suruh kita berdoa. Ada maksud Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Tuhan cari, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak datang sama Tuhan. Tapi mereka apa? Bersembunyi. Tapi Tuhan mencari manusia. Tuhan tahu manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Tapi Tuhan masih cari, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan masih berinisiatif untuk mencari. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Manusia bersembunyi. Kasih Tuhan buat kita sangat besar. Nah, hari ini kita belajar tentang mengapa kita harus berdoa. Bukankah Tuhan Allah yang maha tahu? Allah minta kita berdoa supaya kita membuka komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Bukankah orang yang berkasih-kasihan, orang yang sayang-sayangan saling mencurahkan isi hatinya? Bukankah Tuhan itu adalah mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan? Bukankah itu yang harus kita lakukan, saling berkasih-kasihan? Nah, berbicara intimasi, berkasih-kasihan, itu hanya terjadi di ruang-ruang private, ruang-ruang khusus. Ruang-ruang khusus adalah doa. Hanya di dalam doa. Hanya di dalam doa. Makanya Tuhan bilang kalau engkau berdoa, masuk ke kamar. Kunci pintu. Kamar itu bagian privacy enggak? Privacy. Enggak semua orang bisa masuk kamar. Hanya orang-orang yang punya rumah, orang-orang yang berhak atas kamar itu, yang berhak untuk masuk ke kamar. Keintiman dengan Allah di ruang-ruang doa. Itu makanya Tuhan minta kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Apa itu doa? Ada begitu banyak definisi tentang doa. Tapi secara umum kalau kita tanya orang, menurut kamu apa itu doa? Doa adalah permohonan, permintaan sama Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, bla 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 bla, banyak banget. Setiap kita pasti punya definisi tentang doa. Amin. Kita bisa mendefinisikan doa kalau kita punya waktu doa. Sampai kita bisa tahu. Oh, doa itu begini. Menurut saya doa itu begini. Kenapa? Karena saya lakukan itu. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan lain-lain. Semuanya benar. Tapi mengapa kita harus berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada beberapa definisi doa. Simon Chen berkata, doa adalah tanda kehidupan iman. Seluruh kehidupan orang Kristen dapat digambarkan sebagai kehidupan doa. Artinya setiap hari-hari kita itu adalah doa. Andre Murray berkata, doa adalah salah satu sarana dan salah satu hasil persekutuan dengan Kristus. Hasil persekutuan dengan Kristus di mana semua tentang iman, permohonan, keinginan, atau kerinduan setelah penyerahan yang lebih penuh, pengakuan kekurangan dan dosa di mana jiwa melepaskan diri dan melekat pada Kristus ditemukan di dalam doa.
Terus apa kata John Hesseling? John Hesseling dalam komentarnya pada sebuah pengantar pandangan tentang doa yang diterbitkan oleh John Calvin berkata begini. One of the most important aspect of the life of the faith is prayer. Doa adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan orang Kristen dalam beriman. Doa itu adalah aspek penting. Orang Kristen berarti ciri khasnya berdoa. Kalau orang kita yang ngaku orang Kristen tapi kita nggak pernah berdoa, bahkan ketika disuruh berdoa tunjuk-tunjuk, oh, kamu berdoa, kamu berdoa. Tuhan nggak butuh itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak perlu doa kita harus keren banget, enggak. Doa itu ungkapan hati kita, ketulusan hati kita. Sering nggak kita ketemu dengan orang, kamu yang bawa ini ya, doa makan. Wah udah kamu sering banget loh. Saya bilang ini orang Kristen tuh disuruh berdoa kenapa harus saling, udah kamu deh. Suruh berdoa loh, bukan disuruh kerja. Doa makan lagi. Aduh, makin lama tolak-tolakan, makin lama kita makan. Iya kan? Tapi coba langsung direspon cepat makannya. Tapi karena tolak-tolakan, kenapa orang Kristen harus tolak-tolakan? Udah deh kamu, kayak merasa kamu yang lebih layak untuk berdoa daripada saya. Lah, siapa yang memberikan definisi layak dan tidak layaknya kita? Tuhan yang punya kuasa untuk melayakkan atau tidak layaknya kita. Karena itu berdoa Bapak Ibu Saudara. Nah, saya memberikan definisi doa. Doa adalah salah satu cara kita mengenal atau ginosko dengan Allah dengan menjalin komunikasi yang intens dalam persekutuan iman kita dengan Allah. Itu mengenal Allah. Persekutuan. Dan itu pun harus berlangsung secara terus-menerus. Saya nggak akan pernah kenal Paulus secara detail. Karena saya jarang punya waktu dengan Pak Paulus, hanya hari-hari tertentu kita ketemu. Tapi istrinya, anaknya, orang tuanya, setiap hari 1 kali 24 jam ada. Lihat wajahnya. Tahu di saat kalau dia ekspresi mukanya lagi begini, dia lagi marah atau lagi senang atau lagi sedih. Kan ketahuan. Orang lain tidak akan bisa tahu. Tapi istri, orang-orang terdekatnya pasti tahu. Kenapa? Karena mereka menjalin hubungan yang intens setiap hari. Itu. Makanya doa pun harus seperti itu. Intens dengan Tuhan. Mengapa kita berdoa? Tadi kata firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi jangan pernah panik. Jangan pernah takut. Kalau kita takut, kita bimbang, kita ragu. Tapi sampai kita meragukan kealahan Tuhan, kemampuan Tuhan, berarti kita harus pertanyakan kekristenan kita. Kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Di tengah kebimbangan, di tengah persoalan yang sedang terjadi, kita mulai ragu apakah Tuhan akan menyertai saya? Apakah Tuhan akan menjawab doa saya? Apakah dan apakah? Bertanya. Kalau orang yang kenal Tuhan, ketika dia berhadapan dengan masalah, maka dia akan berkata begini, aku percaya Tuhan akan tolong saya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ninggalin saya. Tidak perlu dipertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan akan tolong, apakah Tuhan enggak. Kalau bicara tentang pertanyaan apakah, berarti kita belum kenal Allah kita. Kenal berarti kita percaya sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang menjawab doa-doa saya. Jadi apapun kata orang saya tidak akan dengar. Saya mau dengar apa kata Tuhan. Kata orang bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Jadi kita perlu berdoa. Kenapa? Karena akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Mengapa berdoa? Yang pertama, dengan berdoa kita membangun hubungan dengan Allah. Mazmur 27 ayat 28 Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Dari awal penciptaan, Allah menciptakan manusia untuk sebuah hubungan. Pertanyaan begini, saya kemarin ditanyakan sama teman. Buat apa sih
Tuhan ciptakan manusia? Bukankah sudah ada malaikat Tuhan? Bukankah sudah ada makhluk-makhluk hidup yang lain? Buat apa sih manusia diciptakan Tuhan? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, buat apa kita diciptakan? Ada yang tahu? Nanti dapat apa door prize-nya Pak Paulus? Dapat sepeda. Buat apa Tuhan ciptakan manusia? Berarti kan ada tujuannya. Gak mungkin Tuhan gak ciptakan manusia main diciptakan aja kayak Tuhan lagi main-main. Enggak, ada tujuannya. Dan dari segala ciptaan Tuhan, manusia diciptakan pada hari ke-6, hari terakhir. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia supaya manusia gak repot. Segala sesuatu sudah ada semua. Nih, semua udah gua kasih, tinggal lo yang terakhir. Gua ciptakan. Gua kasih semua, gua siapin semua, kata Tuhan. Saya siapin semua, kamu tinggal nikmati, itu kata Tuhan. Makanya diciptakan manusia pada hari ke-6. Bukan hari pertama, 2, 3, 4, 5. Tapi di hari ke-6 Tuhan ciptakan. Setelah segala sesuatu sudah ada, maka diciptakanlah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kenapa? Manusia dibuat dari dua bahan yang berbeda. Yang pertama dari bahan yang sudah ada. Apa itu bahan yang sudah ada? Debu tanah. Debu tanah itu sudah ada. Maka Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Sudah ada. Yang kedua, ini yang membuat kita berbeda dari makhluk hidup yang lain. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan rohnya. Tuhan menghembuskan nafasnya, memberikan rohnya, sehingga manusia menjadi hidup. Ini yang membuat kita menjadi sama dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Karena di dalam diri manusia ada roh Allah, tidak sama dengan malaikat-malaikat Allah. Dan ini yang membuat iblis cemburu. Sehingga iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia. Nah, manusia pada awalnya diciptakan, kenapa? Karena Tuhan pingin punya relation. Kalau punya sama-sama punya roh yang sama, nyambung, pasti nyambung. Pasti nyambung. Tapi kalau roh kita nggak sama, nggak akan pernah nyambung, berantem mulu. Iya kan? Pada awal manusia diciptakan sebagai makhluk roh. Kenapa saya kira makhluk roh? Karena manusia bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Manusia bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung tanpa ada halangan. Tapi ketika dosa datang, maka manusia mulai terbatas datang sama Tuhan. Tidak bisa langsung. Karena manusia sudah menjadi manusia daging. Manusia sudah menjadi manusia daging. Makanya Yesus datang dan menebus manusia untuk dikembalikan kepada penciptaan yang semula. Menjadi manusia roh. Aku akan pergi kepada Bapa dan Dia akan mengirimkan roh penolong. Parakletos, Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu penting dalam diri kita. Penting banget. Ketika kita nggak bisa berdoa, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan berdoa buat kita. Penting banget kita punya Roh Kudus. Jadi jangan puas kalau kita selama ini cuma jadi orang Kristen. Tapi kita nggak pernah mengecap karunia-karunia Roh Kudus. Ayo, mulai. Ini akhir zaman. Ini hari-hari terakhir. Kobarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk supaya Allah bisa punya hubungan dengan manusia. Dan hubungan yang Allah bina adalah sebuah hubungan kekekalan. Tapi manusia gagal karena ketidaktaatannya, jatuh dalam dosa. Tetapi Allah tetap mencari manusia. Hal yang kedua, mengapa kita berdoa? Doa adalah satu bagian penting dalam peperangan untuk berjaga-jaga. Sejak kejatuhan manusia, maka hidup kita ada dalam peperangan rohani. Kita berperang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, amin. Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Dia yang menguasai teritorial, atmosfer. Makanya kenapa waktu Daniel berdoa terhalang kan doanya?
Kenapa? Karena dihalangi. Jangan sampai tembus. Ada peperangan. Ada peperangan. Doa itu peperangan buat kita. Efesus 6 Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Doa adalah bagian peperangan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hidup kita yang kita jalani adalah peperangan. Peperangan bukan berarti kita cari senjata, kita saling tembak. Bukan sama seperti yang kemarin, kejadian-kejadian kemarin. Sesama anak Tuhan saling tembak. Bukan peperangan seperti itu. Tapi peperangan kita berperang dengan pikiran-pikiran kita yang mulai terkontaminasi dengan dunia. Berperang dengan keegoisan kita yang bisa mengalahkan keinginan Allah dalam diri kita. Itu peperangan. Berperang dengan segala hasutan, dengan segala berita hoax untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu peperangan. Karena itu penting berdoa supaya kita menang, supaya kita kuat masuk dalam doa. Hal ketiga, mengapa kita harus berdoa? Dengan berdoa kita memperoleh pengampunan dan pemulihan. 2 Tawarik 7 ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa jika umatku yang atasnya namaku disebut berbalik dari jalannya, mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka aku akan memulihkan. Manusia mana yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Hamba Tuhan sekali berapapun pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada. Karena itu jangan pernah menggantungkan iman, harap dan percaya kita dengan melihat seorang hamba Tuhan. Kita akan gagal. Karena banyak orang kecewa dengan hamba Tuhan. Akibatnya dia ikut-ikutan gagal. Jadi jangan pernah gantungkan iman, percaya kita sama hamba Tuhan. Manusia, gantungkan sama Tuhan. Pandang Tuhan. Jadi dengan kita berdoa, maka kita masuk dalam doa kita, kita memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Dosa telah membuat hubungan Allah dan manusia terputus. Di mana kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Karena itu melalui doa kita dapat memohonkan pengampunan dari Allah, berbalik kepada Allah karena dosa menghalangi jawaban atas doa-doa kita. Firman Tuhan bilang begini, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar doamu. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia adalah dosa. Jadi perlu masuk dalam doa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah ngajarin kita, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada pengampunan, harus melepaskan pengampunan. Kalau kita selama ini berdoa tetapi kita masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan amarah terhadap orang-orang lain, dengar baik. Doa kita gak akan pernah dijawab Tuhan. Ingat cerita Tuhan Yesus tentang 2 orang yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Yang satu jauh-jauh di belakang. Karena dia merasa tidak layak, dia merasa orang berdosa. Satu yang ada di depan dia berdoa, Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak sama dengan orang yang di belakang. Merasa diri paling benar. Menghakimi orang yang di belakang. Terus ada lagi cerita. Tuhan Yesus kasih cerita tentang seorang yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Hei, tinggalkan dulu korbanmu itu. Pergi berdamai dulu dengan saudaramu. Baru kamu datang persembahkan korban. Berdamai dulu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Doa orang yang benar. Bukan doanya, orangnya yang harus benar dulu. Orangnya yang harus benar. Tidak ada yang salah dengan doa. Yang salah adalah orangnya. Ketika orang benar ini menyampaikan permohonan, menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan sebagai Bapa yang baik, ketika ada anak-anak yang sudah melakukan kehendak bapaknya, ketika anaknya minta sama bapaknya, apakah bapaknya tidak akan kasih? Pasti kasih. Karena anaknya sudah melakukan apa yang benar. Tapi terkadang meskipun kita hidup dalam kebenaran, terkadang jawaban Tuhan mungkin tidak atas doa kita. Terus apakah kita harus kecewa? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita tinggalin Tuhan? Saya nggak mau pelayanan lagi. No, jangan. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan.
Ketika Tuhan tidak mendengar, berarti ada maksud Tuhan. Ingat Ayub, ketika dia berseru kepada Tuhan, apakah dijawab oleh Tuhan langsung? No. Tuhan lagi menguji hati Ayub. Apakah hatinya berpaut dengan apa yang ada di sekitar dia? Atau hatinya berpaut pada Tuhan? Iblis bilang, Ayub bisa dekat sama Tuhan karena dia punya keluarga, punya harta benda segala macam. Coba ambil semua, pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Tapi apakah itu yang dilakukan Ayub? No, karena Ayub kenal Tuhan. Ayub tahu Tuhan. Itu pun Ayub belum kenal-kenal banget sama Tuhan. Karena di pasal 49 bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub mungkin kalau saya bisa bahasakan hari ini, mungkin Ayub cuma dengar khotbah, tapi dia lakukan, dia sungguh-sungguh lakukan, walaupun dia tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia menjadi orang yang lebih militan lagi. Bukan cuma harta bendanya yang diambil Ayub. Kalau kita ada di posisi Ayub, apa yang kita lakukan? Kita sudah melayani Tuhan. Setiap hari kita berdoa, tapi Tuhan gak jawab doa kita. Apa yang kita lakukan? Kita ngomel, kita ngedumel sama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang gagal menjadi pengikut atau murid Kristus. Ayub tidak. Bahkan istrinya sekalipun bilang, ngapain kamu percaya Tuhan? Udahlah, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Waduh, udah jatuh ke tiban tangga. Udah terpuruk, istrinya bukan nyemangatin Daud, malah bikin Ayub makin hancur. Tapi itu tidak dilakukan Ayub. Ayub tetap setia sama Tuhan. Jadi, hal ketiga tadi, dengan kita berdoa minta ampun, maka dosa-dosa kita, doa-doa kita akan dikabulkan Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan pelanggaran kita. Orang yang dikasihi adalah orang yang mengakui kesalahannya dan meninggalkan. Tuhan gak pernah hukum orang yang mengakui dosanya loh. Ketika dia menyembuhkan seseorang, dia bilang apa? Dosamu diampuni. Pergilah, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu hanya perlu diakui. Makanya 1 Yohanes 9 ayat bilang apa? Akuilah segala dosamu. Jika dosamu, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perlu diakui dosa itu di hadapan Tuhan. Tuhan waktu tahu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan cuma butuh pengakuan mereka kok. Tapi apakah mereka ngaku? Enggak. Didesak-desak dulu. Itu pun saling tuduh. Ini Tuhan, gara-gara si Hawa, kata si Adam. Terus Tuhan tanya sama Hawa, ini Tuhan, gara-gara si ular. Tidak mau mengakui. Orang yang punya hati besar yang mengenal Allah, ketika dia berbuat dosa, diakui kesalahannya. Tuhan bilang sama Daud, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi dia mengakui dosanya ketika ditegur. Dan Tuhan pulihkan. Tapi apakah Tuhan melewatkan pendisiplinan atas Daud? Enggak. Anak Tuhan tetap harus didisiplinkan ketika dia berdosa. Harus terima pendisiplinan Tuhan. Mungkin hari ini kita seharusnya diberkati, tapi karena pelanggaran kita nggak jadi diberkati. Apa kata kita ninggalin Tuhan? Jangan. Nikmati proses yang Tuhan kasih. Supaya kita makin bertumbuh, makin kuat, makin dewasa di dalam Tuhan. Hal berikutnya, mengapa kita harus berdoa? Dengan kita berdoa maka kita akan menerima kuasa. Matius 10 ayat 1. Doa merupakan kita menerima kuasa Allah. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya. Pengurapan Roh Kudus terjadi ketika kita ada di dalam doa. Kepadamu telah diberikan kuasa dan Yesus telah menerima kuasa dan kuasa itu telah diberikan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya menerima baptisan Roh Kudus tidak ketika ada sedang ibadah begini atau sedang ada di dalam ibadah besok, enggak. Tapi di dalam doa pribadi dengan Tuhan. Mendapatkan pengurapan Roh Kudus, mendapatkan karunia. Itu ada di doa pribadi.
Penting kita untuk masuk di dalam doa supaya kita menerima kuasa daripada Tuhan. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa bicara apa? Power, dunamos, dunamis. Dunamis itu masuk ke kata berikutnya menjadi dinamit, menjadi dinamo. Dinamit berarti sesuatu yang bisa meledakkan, sesuatu yang punya power, yang bisa meledakkan segala sesuatu. Itu dinamit. Terus dinamo apa? Sesuatu yang bisa menggerakkan. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kuasa untuk menggerakkan orang datang mengenal Tuhan. Untuk kuasa untuk menghancurkan segala lawan-lawan kita. Itu kuasa sudah diberikan. Tinggal kita mau pakai. Kuasa itu sudah diberikan. Tapi banyak orang Kristen tidak percaya dengan apa yang Tuhan kasih. Ragu-ragu ketika ada orang sakit. Ragu untuk berdoa. Bukan bagian kita dia mau sembuh gak sembuh, doa bagian kita lah berdoa buat dia. Kuasa sudah diberikan buat kita. Gak usah pikirin dia mau sembuh atau enggak, lakukan saja, doain aja. Masalah kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau tidak ragu, maka itu akan terjadi. Itu iman. Tapi terkadang kan kita ragu berdoa, nanti kalau seandainya dia gak sembuh, nanti gak mujarab nih orang punya doa. Ada orang yang dikasih karunia untuk berdoa buat orang sakit. Tapi setiap kali dia berdoa orang itu mati. Nah sekarang kita bilang, apakah orang itu berdosa? Tentu tidak. Hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia sembuh, ya sembuh. Bukan kita yang menentukan kamu harus sembuh, kamu harus enggak. Itu kuasa Tuhan. Jadi masuk dalam doa supaya kita menerima kuasa itu. Kuasa membungkam lawan, kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa melakukan mujizat. Harus dinikmati. Itu bonus. Itu bonus buat setiap orang percaya. Hal berikutnya, mengapa kita harus berdoa? Dengan doa dapat menguatkan dan meneguhkan. Doa memampukan kita untuk kuat dan teguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetap bersyukur. Firman Tuhan bilang apa dalam Markus 14 ayat 38? Roh penurut, daging lemah. Waduh, Tuhan bilang hari ini jangan makan B2 dulu ya, tahan. Tapi daging kita karena aduh Tuhan, kayaknya udah sebulan lebih nih gak makan. Waduh, apalagi sudah dibikin brenebon, kacang merah, terus kakinya masuk ke situ. Waduh. Agak kental-kental kuahnya ya. Bumbunya ngeresep banget. Maknyus katanya. Kayaknya udah gak kuat Tuhan. Langsung. Roh penurut daging lemah. Kalau kita gak pernah masuk di dalam doa, maka kita akan menjadi lemah. Doa itu bisa menguatkan kita. Kenapa? Di dalam doa kita bisa bertemu Tuhan. Yang membuat kita dipulihkan, kita dikuatkan. Hal berikutnya. Nah sekarang kita akan masuk pada kuasa doa. Doa itu mengandung kuasa. Yang tadi saya bilang dunamis, dinamit, dan dinamo. Itu ada kuasa, power. Nah apa sih kuasa doa? Nih pertama. Doa punya kuasa untuk membebaskan dan melepaskan. Doa punya kuasa untuk membebaskan dan melepaskan. Kita ingat cerita Petrus. Ketika Petrus masuk penjara maka ada murid-murid yang lain sedang berdoa. Dan apa yang terjadi? Tuhan kirim malaikat ke penjara. Dan membawa Petrus keluar dari penjara. Penjara itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Ada 4 tahap penjagaan. Dan enggak sembarangan. Ada 4 shift. Dan masing-masing shift dijaga oleh 4 orang. Cuman buat 1 orang. Padahal Petrus apa sih kekuatannya? Petrus enggak punya kekuatan kayak Simpson. Petrus hanya seorang nelayan. Tapi dengar lihat kuasa doa. Mereka berdoa. Malaikat Tuhan dikirim untuk membebaskan Petrus. Yang kedua contoh. Ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah. Apa yang mereka lakukan? Tengah malam mereka bangun. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian. Dan apa yang terjadi? Maka goyanglah sendi-sendi penjara itu. Dan semua
penjara itu terbuka. Artinya ada kesempatan buat Paulus dan Silas untuk lari dan bebas. Tapi apakah mereka pergunakan itu? Enggak, karena mereka tahu ada maksud Tuhan di balik semua itu untuk menyatakan Injil bagi orang yang tidak percaya, yaitu kepala penjara. Jadi doa punya kuasa. Doa punya kuasa untuk apa? Membuat ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu terlepas. Kita lihat, ada cerita tentang anak-anak Skewa dalam Kisah Para Rasul. Mereka melihat pelayanan Paulus luar biasa. Mengusir setan segala macam. Wah, kayaknya mantep banget nih. Mereka cuma ngusir dalam nama Yesus, pasti sembuh. Nah, datanglah mereka ke orang yang kerasukan setan. Di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, kamu keluar. Setannya ngomong, siapa elo? Kata setannya, siapa elo? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi lo siapa? Jangan sampai kita jadi orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Setan lebih kenal Tuhan. So, setan juga akan kenal orang-orang yang punya tanda Kristus. Yaitu punya kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Jadi setan akan takut kalau orang punya tanda-tanda Kristus dalam diri kita. Nah ini orang yang punya tanda Kristus cuma dengar orang ngusir setan dalam nama Yesus, coba ngusir setan. Dia bilang, lo sama kayak gua, ngapain lo ngusir-ngusir gua? Sekalian aja gua masuk ke lo. Akhirnya kan diserang. Jadi gak sembarangan. Gak sembarangan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berdoa. Maka mereka diberikan kuasa. Yang pertama, membebaskan dan melepaskan. Kuasa doa yang kedua, membuat segalanya mungkin. Dalam Yakobus 5 ayat 17, kita melihat bagaimana Elia adalah orang biasa. Ya, Elia orang biasa kata firman Tuhan. Tetapi dia berdoa sama Tuhan agar supaya Tuhan jangan kirimkan hujan. Maka 3,5 tahun hujan tidak turun. Dan ketika dia berdoa, Tuhan turunkan hujan, maka hujan turun. Elia bukan orang super, bukan kayak Superman. Elia orang biasa, jelas ditulis, Elia orang biasa. Terus siapa lagi? Yosua. Di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 13, bagaimana Yosua berperang melawan 5 raja orang Amori. Yosua berdoa dan dia bilang, Tuhan tahan matahari, tahan bulan. Apa yang terjadi? Seluruh alam semesta tunduk lewat doa orang yang luar biasa. Orang yang kenal Tuhan. Itu yang terjadi. Mustahil, kata orang India, mustahil. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan kemungkinan bisa terjadi buat orang-orang yang percaya. Makanya ada lagu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Allah ada. Sehingga membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi hal yang kedua, membuat segalanya mungkin. Hal ketiga, apa itu kuasa doa? Kuasa doa memanifestasikan karunia Roh Kudus. Doa memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus. Terjadi mujizat, terjadi kuasa segala macam. Itu hanya dapat di dalam doa. Makanya doa itu penting banget. Doa itu yang membuat kita lengkap menerima karunia-karunia Tuhan. Penting banget. Hal berikutnya, hal keempat. Mengapa apa itu kuasa doa? Kuasa doa meluputkan kita dari hal yang buruk. Bahkan hari Tuhan yang sangat menakutkan itu kita pun akan diluputkan. Saya sering, karena pekerjaan saya sering banyak di jalan, saya tahu perbedaan ketika saya keluar rumah sebelum berdoa dan tidak berdoa. Banyak kejadian Bapak Ibu Saudara. Saya pernah hampir keserempet mobil. Saya dulu tinggal di daerah Sumedang, daerah itu banyak dilalui oleh mobil-mobil gede.
Kalau saya dari rumah tidak berdoa, mungkin saya udah dead. Tapi ada cara Tuhan menghindarkan. Tiba-tiba aja, kenapa sih? Secara manusia pasti saya nggak akan tertolong. Tapi ada cara, tiba-tiba kok kayak kehindar aja. Itu. Terus ada kejadian. Satu kali saya sedang di jalan, kayak ada suara keras bilang, kamu jangan lewat jalan situ, kamu jangan lewat situ. Tunduk aja, taat aja, lewatin jalan lain. Besoknya saya dengar, di jalan yang seharusnya saya lalui itu terjadi kecelakaan. Dan mungkin saja, kalau seandainya saya lawan, mungkin saya bisa celaka di situ. Waktu saya di kampung, di sungai, lagi berdiri, tiba-tiba ada suara bilang, pindah, pindah, pindah. Saya ini orangnya sudah 3 kali hampir mati Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah mati. 3 kali. Pertama, ketika saya ada di saya lagi berdiri di batu yang ceper, terus Tuhan bilang, pindah. Pokoknya ada suara aja, suara pindah, pindah. 3 langkah saya dari batu itu, tiba-tiba ada satu kelapa yang satu tandan itu jatuh persis di tempat saya berdiri. Itu kelapa yang udah tua loh. Jatuh persis di situ. Itu saya belum kenal Tuhan. Tapi saya lihat, setelah saya bertobat, saya lihat bagaimana Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Itu. Hal kedua, kecelakaan yang saya alami, saya jatuh dari pohon. Seharusnya kalau sampai di bawah, itu tinggi banget Bapak Ibu. Ada mungkin 30 meter pohonnya. Lagi naik cengkeh. Biasa orang kampung kan naik cengkeh. Cengkehnya bukan cengkeh yang cuma segini batangnya. Cengkeh yang gede-gede. Yang gak cukup satu orang begini. Naik. Saya waktu jatuh saya cuma bilang sama Yesus. Nyangkut langsung di cabangnya begini. Trak. Nyangkut. Itu. Yang ketiga yang pernah saya ceritakan di sini. Karena kacang merah. Kacang merah. Itu. Di mana roh maut itu benar-benar sudah nampak di mata saya. Saya tahu bagaimana orang itu Tuhan panggil. Bagaimana nafas itu mulai naik dari kaki, ujung kaki. Berhenti di sini. Tapi karena doa hamba Tuhan itu. Saya bersyukur banget saya sakit pada waktu itu ada di tempatnya hamba Tuhan. Kalau saya di rumah tante saya mungkin karena mereka belum kenal Tuhan. Mereka tidak tahu hal-hal seperti itu. Tapi karena Tuhan izinkan saya sakit di situ. Maka dia berdoa, tawar-menawar dengan Tuhan. Dia urapi pakai minyak. Dan ketika minyak itu nyampe di dahi saya, perlahan-lahan nafas saya turun. Dan saya dipulihkan Tuhan. Dokter sampai bilang, kalau sampai terlambat dikit nih orang lewat. Nyari nadi saya udah tidak bisa dilihat. Di tangan kiri kanan udah tenggelam. Di kaki sebelah kiri pun sudah tenggelam. Di kaki kanan mereka benar-benar berusaha. Karena saya udah gak tahu. Saya udah memang benar-benar udah kaku. Waktu itu. Saya dengar orang ngobrol, saya dengar tapi gak bisa respon. Makanya kenapa orang kalau lagi koma, kalau kita lagi kunjungin orang sakit, orang yang lagi koma, ngomong. Bicara dengan dia. Dia sedang ada di antara alam sadar dan tidak sadar. Perlu dikasih semangat, perlu dikasih firman, perlu dibilang Tuhan punya cara buat dia. Dia dengar, mungkin kita lihat kaku kita kayak orang gila ngobrol sama orang yang gak bisa respon. Tapi ngobrol. Karena itu. Dan saya bisa dipulihkan Tuhan dan bisa ada sampai hari ini. Itu kenapa? Karena doa. Doa meluputkan kita dari hal yang buruk. Termasuk hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, siapa yang dia kasih tahu? Abraham dikasih tahu. Kenapa Abraham dikasih tahu? Tuhan bilang begini, kedatangan anak manusia penghukuman terhadap dunia ini akan lebih kejam dari Sodom dan Gomora. Amin. Peristiwa Nuh, peristiwa Sodom dan Gomora itu diingatkan kembali pada saat kedatangan Tuhan. Nah pada saat Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, apa yang Tuhan lakukan? Apakah aku akan menyembunyikan ini dari sahabatku Abraham? No. Tuhan kasih tahu Abraham, aku mau binasain Sodom dan Gomora. Maka terjadilah tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan.
Bahkan jumlah yang ditawarkan tidak ada. 5 pun gak nyampe. Hanya 4. Kenapa? Karena 2 menantu menolak. Karena dianggap Lot orang gila. Hanya 4. 4 itu 1 pun gak taat. Tuhan kasih tahu Abraham. Abraham siapa sih? Abraham bapak orang beriman. Kepada orang-orang beriman, Tuhan pasti kasih warning. Anakku bersiap. Aku mau datang. Anakku bersiap. Aku mau datang. Siapkan dirimu anakku, aku akan datang. Pasti Tuhan kasih tahu. Gak mungkin Tuhan gak kasih tahu. Tuhan akan luputkan orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan luputkan. Lot diluputkan Tuhan. Lot diluputkan Tuhan. Anak-anak Tuhan pun demikian. Asal kita ginosko dengan Tuhan. Kita kenal Allah kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan tahu segala rahasia Allah. Roh itu menyelidiki bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah kalau roh itu ada dalam diri kita, kita bisa tahu apa yang ada dalam diri Allah. Karena itu penting. Jadi dengan berdoa, kuasa doa meluputkan kita dari hal yang buruk. Nah, hal yang kelima, dengan kuasa doa dapat membawa kita masuk ke dalam dimensi roh dan melihat kemuliaan Allah, mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Allah kita adalah roh. Amin. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia baiklah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan roh itu menyelidiki, dan roh itu diberikan buat setiap kita. Roh yang akan mengizinkan kita masuk dalam dimensi. Dimensi roh Bapak Ibu Saudara, saya pernah diizinkan Tuhan masuk dalam dimensi roh. Apa yang nampak saat ini di depan kita, kasat mata kita itu tidak terlalu jelas dibanding masuk dalam dimensi roh. Dimensi roh itu akan tembus. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sebelah. Itu dimensi roh. Orang bisa tahu apa yang akan terjadi di depan itu masuk dalam dimensi roh. Kita akan tahu apa yang akan terjadi. Makanya banyak hamba Tuhan yang punya karunia-karunia seperti itu. Kamu akan begini. Nabi-nabi zaman dulu tahu apa yang akan terjadi. Nanti kamu akan begini. Yang memang benar terjadi. Karena mereka masuk dalam dimensi roh. Nah mereka tidak serta-merta cuma datang berjemaat. Enggak. Masuk di dalam doa. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Baru kita ngalamin itu. Mengalami kuasa-kuasa doa. Karena itu bagaimana kita harus berdoa? Yang pertama. Sekarang kita masuk bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama, sengaja siapkan waktu buat Tuhan. Waktu itu harus disengaja. Disengaja kita harus siapin waktu buat Tuhan. Tuhan lihat kalau Bapak Ibu Saudara baca tentang Yesus, Yesus selalu menyiapkan waktunya. Menyiapkan waktunya. Saya pernah ketemu dengan orang, ini saudara muslim kita. Dia orang yang sangat taat. Dan saya luar biasa kagum dengan ketaatan dia. Ketika waktunya sholat dia tinggalin. Kita lagi ngobrol lagi serius banget. Aduh sorry ya, saya harus tinggalin kalian dulu. Saya mau sholat dulu. Itu contoh yang baik. Siapkan waktu dengan sengaja untuk datang sama Tuhan. Siapkan waktu. Sengaja menyediakan waktu untuk Tuhan. Waktu Tuhan bilang apa? Masuk kamar, tutup pintu, berseru sama Tuhan. Itu nyiapin waktu. Nyiapin waktu buat Tuhan. Sengaja harus siapin waktu. Karena terkadang kita sibuk. Nanti besok. Besoknya sibuk lagi. Nanti lusa. Lusanya sibuk lagi. Dan kita gak pernah nyiapin waktu buat Tuhan. Jarum jam kehidupan kita sedang bergerak. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan jarum jam itu berhenti. Bapak Ibu Saudara lihat jam tangan atau lihat jam dinding. Pernah tahu gak kapan baterainya itu low dan tiba-tiba jam itu mati? Gak pernah tahu kita. Yang tahu orang yang menciptakan baterai. Kapan baterai ini habis dayanya. Yang tahu energi kehidupan kita hanya Sang Pencipta. Itu Allah sendiri. Jarum jam itu berhenti. Kita gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu siapkan waktu kita. Persiapkan waktu kita. Yang kedua, bagaimana kita harus berdoa? Minta pengampunan dulu dari Tuhan. Karena kita terkadang tanpa kita sadari kita sudah nyakitin hati orang, kita masuk dalam doa. Doa kita terhalang. Kenapa? Kita belum mengakui dosa kita.
akui dosa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berdoa itu jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele itu kayak gini. Kita sebenarnya mau ngomong sesuatu yang kecil, tapi kita muter. Kayak misalnya begini, wah Pak Paulus ganteng banget ya hari ini, luar biasa. Dengan batiknya yang seperti itu, wah keren banget deh Pak Paulus. Apalagi dilihat dengan pakai Zoom, kayaknya wah cakep banget. Ngomong ngoceng-ngoceng, tapi ujung-ujungnya Pak Paulus bisa pinjam duit gak? Tuhan gak mau seperti itu. Anak-anak ketika minta sesuatu sama orang tua, dia gak muter. Dia bilang, "Pak, jajan dong, mau beli kue." Langsung. Tuhan gak suka yang bertele-tele, langsung to the point sama Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan, karena dia adalah Bapa. Hubungan kita, kembali tadi ke hubungan, relation dengan Tuhan. Baru kita bisa ngomong sama Tuhan dengan bebas. Jadi jangan bertele-tele di dalam doa. Di Matius 6 ayat 7. Kemudian berdoa itu bukan karena dorongan orang lain, tapi harus menjadi gaya hidup dan bukan beban. Artinya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak patah semangat. Jangan karena didorong-dorong, ayo dong doa. Aduh, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen gak berdoa dosa gak? Ayo, orang yang gak berdoa berdosa gak? Hah? Yang berdosa angkat tangan. Ragu-ragu. Tuhan gak bilang orang yang gak berdoa berdosa, enggak. Cuman bodoh aja kita kalau gak berdoa. Kenapa? Semua sudah Tuhan siapin. Ya bodoh aja, cuman kita dapat di dalam doa kok. Ya bodoh aja, kita menjadi orang yang bodoh sebenarnya kalau kita gak mau berdoa. Doa itu Tuhan gak pernah paksa orang berdoa. Silakan kalau kamu mau menerima berkat, kamu berdoa. Kalau kamu pingin saya berkati, kamu pingin supaya kamu dapat kuasa, ya kamu berdoa. Tuhan gak bilang kalau kamu gak berdoa, kamu berdosa. Enggak. Saya gak pernah menemu di Alkitab, orang yang tidak berdoa adalah orang berdosa. Enggak. Cuman kasihan kalau kita gak berdoa. Sayang banget. Kenapa? Fasilitas Tuhan siapin. Cuman waktu kita aja siapin buat berdoa. Berlutut di hadapan Tuhan, nangis jerit di hadapan Tuhan. Saya bisa ngomong gini Bapak Ibu Saudara karena begitu banyak hal yang saya alami. Saya ini cuman punya doa sama Tuhan. Ketika kebutuhan saya dan mendesak dan saya tidak punya apa-apa, saya cuma tersungkur di kaki Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan hari ini saya bagaimana? Saya udah 4 tahun gak kerja, tanya Pak Paulus. Saya dulu kerja bareng-bareng Pak Paulus. Beliau juga sudah gak kerja. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan, bagaimana ini kebutuhan saya? Tolong dong Tuhan. Besok pasti akan ada telepon. Pak Yunus kesini dong, ini ada kerjaan. Itu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk sampai ke situ, hidup kita harus benar dulu. Hidup kita harus benar dulu. Benar dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal kita harus benar. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan beri aku kesabaran hari ini supaya aku menjadi orang yang takut akan Engkau. Supaya buah roh itu benar-benar teraplikasi dalam hidup saya. Maka Tuhan pun segera menjawab. Hai anakku, hari ini aku akan menjawab doamu. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pertemukan kita dengan orang yang membuat sepanjang hari itu kita emosi. Iya kan? Sepanjang hari itu kita akan emosi. Ini orang dari pagi, Tuhan kenapa saya berdoa supaya Tuhan kasih orang yang, supaya saya menjadi orang yang sabar. Kenapa Tuhan hadirkan orang yang bikin saya naik darah tinggi? Lah Tuhan bilang, lah kan kamu doanya minta orang supaya sabar. Yang bisa membuat kita sabar adalah diri kita sendiri belajar. Makanya Tuhan hadirkan orang yang buat kita gak sabar. Supaya kita, Tuhan dalam nama Yesus sabar. Setiap hari mungkin gak langsung jadi orang sabar. Karena di kampung saya ada namanya Pak Sabar, mati karena gak sabar. Ya, sing sabar, elus-elus darah Tuhan sabar. Lama-lama itu akan jadi gaya hidup. Lama-lama orang mau ngoceh apa, udah diam. Karena kita sudah terlatih, itu latihan. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran, Tuhan kasih, Tuhan jawab.
Bukan Tuhan gak jawab, justru Tuhan jawab doa kita. Tapi terkadang kita kan ngomel, Tuhan gak jawab, Tuhan tega sih Tuhan. Tuhan tega banget sih. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Saya udah jungkir balik loh Tuhan. Saya udah nangis-nangis supaya saya diberikan kesabaran. Air mata meleleh, air hidung meleleh, semuanya nyatu Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kasih orang yang bikin emosi. Apakah Tuhan tidak jawab? Tuhan justru jawab. Supaya kita belajar. Jadi berdoa itu lakukan dengan tulus. Jangan karena didorong-dorong. Ayo kamu berdoa, ayo kamu berdoa. Enggak. Harus dengan segenap hati. Kemudian hal berikutnya. Hal kelima. Dalam berdoa spesifik dan punya tujuan. Tujuan doa kita apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Berdoa itu spesifik. Spesifik itu gimana? Kita berdoa, Tuhan berikan aku rumah. Rumah yang seperti apa? Tuhan kasih gubuk. Gubuk jadi rumah enggak? Ya rumah. Rumah itu apa sih? Tempat kita bernaung. Tempat kita tinggal. Tuhan beri aku rumah. Ya Tuhan kasih rumah. Tapi kamu enggak minta spesifik di hadapan Tuhan. Tuhan aku minta rumah yang begini bla 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 bla. Semua harus dibilang sama Tuhan. Jangan bilang, Tuhan kan maha tahu, Tuhan maha tahu. Benar Tuhan maha tahu. Tapi kamu sebagai anak ungkapin dong. Ungkapin dong. Apa yang kamu mau. Kesaksian saya dulu nggak punya motor Bapak Ibu Saudara. Pelayanan mana-mana naik angkot. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku motor. Motor Honda Supra X, warna hitam. Semuanya spesifik saya doa sama Tuhan. Dan jawaban, dan itu memang jelas terbayang. Bapak Ibu Saudara, terbayang seperti apa. Dan itu yang Tuhan kasih. Itu yang Tuhan kasih. Saya minta rumah bayangan saya seperti apa, itu yang Tuhan kasih. Jadi doa itu harus spesifik, punya tujuan. Bukan untuk keakuan kita, bukan untuk keegoisan kita. Harus sertakan Tuhan. Kamu beli motor buat apa? Buat gagah-gagahan, buat nyombongin diri, atau buat apa? Tuhan saya beli motor ini supaya saya mobilisasi kemana-mana dalam pelayanan cepat. Itu tujuannya. Jadi Tuhan dengar. Kalau cuma buat gagah-gagahan buat apa? Saya pernah berdoa. Tuhan ini motor kan udah lama. Saya pengen ganti yang baru dong Tuhan. Yang lebih gede. Nabung. Terus, waduh ini udah bisa nih beli motor. Tapi ada suara bilang begini, buat apa kamu beli motor yang gede? Motor itu kan masih bagus, masih bisa dipakai. Mending kamu nabung beli rumah. Segala kehendak kita, keinginan kita, itu Tuhan arahkan. Supaya kita bisa tahu, cara Tuhan memelihara kita itu seperti apa. Dan benar, saya nggak jadi beli motor Bapak Ibu Saudara. Saya nabung buat beli rumah. Dan rumah yang saya beli itu cuma 150 juta. 150 juta luas 110 meter persegi. Gede. Dan belum bersertifikat. Tapi Tuhan bawa saya kerja di kantor notaris. Jadi tahu ngurus surat-surat tanah seperti apa. Itu cara Tuhan. Kalau kita lihat, kayaknya cuma biasa. Tapi ayo kita lihat runut ke belakang. Maksud dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu apa? Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi doa harus spesifik. Minta pasangan hidup seperti itu juga spesifik. Mau usaha apa berdoa secara spesifik di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah. Dan untuk semuanya untuk tujuan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang berdoa dengan iman. Iman itu apa? Apa yang kelihatan itu seolah-olah kita sudah terima. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terjadi tapi saya percaya itu akan terjadi. Itu iman. Jadi ketika kita berdoa, anggap bahwa kamu sudah menerima maka kamu akan menerima. Dan jangan bimbang. Kenapa? Orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa kata firman Tuhan. Percaya bahwa Allah yang menjadi Bapa kita adalah Allah yang peduli atas hidup kita. Maka ketika kita berdoa, kita berseru, kita meminta, Allah akan peduli. Tapi kembali lagi, jadilah orang benar. Terakhir Bapak Ibu Saudara,
Jadi kuasa doa itu apa? Pertama, doa kita harus banyak berdoa di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, apalagi hari-hari ini. Karena di dalam doa ada kuasa doa. Yang pertama membebaskan, melepaskan. Yang kedua membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga memanifestasikan kuasa Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus. Yang keempat meluputkan kita dari maut. Dan yang kelima membuat kita bisa memasuki dimensi roh. Karena Allah itu roh. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadilah orang benar, bukan orang baik. Sekali lagi saya mau katakan, jadilah orang benar, bukan orang baik. Karena orang benar, pasti dia akan baik. Tetapi orang baik, belum tentu dia benar. Ada begitu banyak orang baik di luar sana, tetapi dia tidak benar dalam menjalankan hidupnya. Jadi jadilah orang benar, jangan jadi orang baik. Karena orang benar sudah pasti baik. Orang benar harus yakin dengan doanya, maka doa itu akan mengandung kuasa. Ujilah diri kita apakah kita sudah menjadi orang benar. Jika belum, mohon ampun dan berdoa agar dimampukan menjadi orang yang benar. Amin firman Tuhan.